Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waktunya untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima atau bagikan adalah informasi akurat dan dapat dipercaya. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terpercaya. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim ada dokumen rahasia milik Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, BPOM RI, yang menyebut bahwa vaksin novel oral poliomyelitis vaksin tipe 2 NOPV2 yang digunakan dalam pin polio ini membahayakan kesehatan publik. Nah, faktanya pendengar, dari informasi yang dikutip di laman kominfo.go.id, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Nah, setelah dilakukan penelusuran, ini tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim adanya dokumen rahasia milik BPOM yang menyebut bahwa vaksin yang digunakan dalam pin polio membahayakan kesehatan. Jadi BPOM sendiri secara resmi telah membantah klaim tersebut, dan BPOM memastikan vaksin polio telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta diberikan persetujuan izin edar pada Desember 2023 oleh Direktur Jenderal WHO, juga telah menyetujui pelepasan lebih dari 20 juta dosis vaksin di Indonesia. Tetap cek fakta, pendengar, sebelum Anda mempercayai berita yang beredar di media sosial. Pada informasi non fakta, jadilah pelindung kebenaran. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta. Cek fakta. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Indonesia Bisa. Siang hari ini kita akan hadirkan dialog khusus untuk Anda pendengar. Kita akan berbincang terkait perawatan pada lansia. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama pengelola keperawatan Panti Jompo Jara Marapati Singaraja, Bapak Putu Sugite, dan juga bersama perawat di sana ada Putu Chelsea Brilliant Eskap. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan di line telepon di 0362246644 atau bisa di WhatsApp juga di 081139999790. Kalau membahas lansia, semua pasti akan ke arah ke sana begitu ya. Semoga umurnya panjang ya dan tetap sehat. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik seseorang tentu cenderung menurun ya pendengar, dan hal ini berdampak juga pada kebutuhan akan bantuan melakukan aktivitas sehari-hari saat memasuki usia lanjut. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa merawat orang tua bukanlah pekerjaan yang sederhana, tidak mudah begitu. Lebih dari separuh penduduk lansia ternyata juga menderita penyakit tidak menular, dan permasalahan kesehatan mental juga ternyata tinggi pada lanjut usia, terutama pada lansia yang mungkin tingkat ekonominya yang rendah. Nah, bagaimana sebenarnya perawatan pada lansia dan apa yang diperlukan begitu ya untuk merawat lansia? Langsung akan kita bahas pendengar topik ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Putu Sugite, pengelola keperawatan Panti Jompo Jara Marapati Singaraja. Selamat pagi, siang ya Pak Putu. Siang, ya. Pak Putu mungkin lebih dekat dengan mic Pak Putu. Oke. Iya, terima kasih sudah hadir di Pro 1 siang ini. Ditinggalkan dulu para lansianya di sana. Tapi ada yang ngurus juga di sana Pak Putu nggih. Nggih. Pasti Bu, artinya bicara tentang masalah perawatan lansia Bu ya. Jadinya sebenarnya kita hadir mewakili pemerintah
berkiblat dari apa namanya yang kita tahu dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar kita bahwa anak telantar, fakir miskin itu kan dibayar oleh negara, gitu. Dan mungkin sedikit juga dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar ayat 3 juga disebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan fasilitas baik itu kesehatan atau fasilitas umum lainnya. Dalam hal ini kita bicara masalah panti, Bu ya. Jadi panti, dan kebetulan panti kami yang ada di Singaraja, itu tepatnya di Kaliasem, itu Panti Jompo Jara Marapati, milik pemerintah Provinsi Bali. Jadi sedikit yang tambahkan di sini bahwa pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Bali, di bawah UPT Yansos P3A mempunyai 3 panti, yaitu 2 panti Jompo dan 1 panti anak. 2 panti Jompo itu kebetulan 1 ada di Denpasar dan 1 ada di Singaraja, dan 1 panti anak juga ada di Singaraja, yaitu di Jalan Dewi Sartika Selatan, ya, depan Kejaksaan, Mbak ini. Ya. Kembali ke tupoksi, saya selaku pengelola perawatan yang bersama nih adik Chelsea yang sudah hampir 1 tahun, artinya ikut bersama saya merawat para lansia yang ada di Panti Jompo Jara Marapati. Mungkin dasar kami yang kami pakai ya Mbak ini ya, artinya apa saja sih sebenarnya yang kita perhatikan dalam hal perawatan lansia itu basic yang kami dapat dulu, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Jadi sebenarnya lansia juga kita melihat kebutuhan itu pemenuhannya, pertama mungkin yang paling dasar kebutuhan fisiologis. Nah ini fisiologis, yaitu makan, minum, kemudian udara yang bersih dan lain sebagainya. Berikutnya mereka harus dapat rasa aman, rasa nyaman, dan berikutnya lagi kebutuhan sosial. Nah ini jadi dia harus bisa berinteraksi dengan warga-warga lainnya, baik yang ada di panti maupun juga yang di luar panti. Dan yang keempat berikutnya kebutuhan ego emosional. Nah ini jadi kita harus memperhatikan emosional para lansia kita. Artinya kita harus bisa mengkondisikan menjadi hal positif yang membuat dia bisa betah tinggal di panti. Dan yang terakhir mungkin ini yang apa namanya, kebutuhan lansia kita tentang aktualisasi dirinya. Artinya kita harus bisa membuat dia tuh menjadi penting dalam lingkungan panti itu. Jadi kita harus, dia punya kemampuan apa, punya keterampilan apa, punya skill apa. Jadi kita coba mengeksplor itu biar dia merasa punya peran penting juga, punya nilai plus ada di lingkungan panti itu. Oke. Mungkin itu dia merasa dulu, berdaya juga, ya, begitu betul, ya. betul. Kalau Pak Putu sudah berapa tahun di sana jadinya Pak Putu? Yang hampir kurang lebih 20 tahun ya Bu ya. Oke. Di panti, kurang lebih 20 tahun. Jadi berbagai karakter lansia juga sudah ditemukan jadinya. Iya, itu pastinya ya. Jadinya perkembangan artinya perubahan yang terjadi di lingkungan panti, kemudian aturan-aturan yang ada sudah banyak perubahan juga Mbak ini tentang lansia kita di panti. Kemudian
Oh ya, mungkin tambahan saya untuk pemirsa biar tahu juga Mbak ini, lansia kita di Panti Jompo ini, Jaramati ini asalnya dari semua kabupaten. Oh, bukan saja dari bukan di Buleleng Buleleng saja, ya, dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Bahkan ada juga yang berasal dari luar Bali. Dalam artian mereka mungkin sejarahnya merantau di Bali, kemudian juga sampai tua tidak ada keluarga dan sebagainya, akhirnya dia telantar, kemudian dikondisikan oleh pihak dinas sosial setempat. Salah satunya mungkin kami ada dari Kabupaten Jemberane, ya, itu ada banyak di sana karena Kabupaten Jemberane itu posisinya dekat dengan Buleleng ya. Enggak, maksudnya yang dari luar itu dekat dengan iya. Pulau Jawa kan banyak kadang-kadang lansia masuk dia. ya, di Gilimano itu kan telantar ya, akhirnya diamankan oleh pihak dinas sosial Jemberane, dikoordinasikan dengan pihak Panti, dalam hal ini UPD Yansos P3 Provinsi. Kalau sekarang berapa lansia di sana Pak Putu? Per hari ini ada 49 ya. 49 ya, karena baru kemarin ada yang meninggal dunia, itu umurnya juga sudah usur. Mbak ini sudah usur. Sebenarnya kalau di panti ini hampir memang 75% itu permasalahan kesehatan, perawatan kesehatan lansia. Kenapa demikian? Itu karena lansia itu umur 60 tahun ke atas Mbak ini ya. Iya. Itu kan sudah tidak ada lagi banyak sel-sel tubuh yang mati kan, sudah tidak ada proses pembaharuan lagi, hanya semua fungsi motorik menurun, ya, fungsi-fungsi metabolisme tubuh juga menurun. Itulah akhirnya muncul keluhan-keluhan pada usia lanjut. 49 begitu. Itu untuk yang mereka itu yang di sana benar-benar tidak ada keluarga sama sekali, atau memang ada sebenarnya keluarga jauh lah ya begitu, tapi tidak ada yang mengurus begitu, makanya diajak di panti, atau seperti apa sih Pak Putu? Ini mah ini. Jadi pada dasarnya sih kita itu sudah klasifikasi bahwa lansia yang kita terima di panti itu adalah lansia yang miskin, terlantar. Nah, seperti yang di awal kita tadi miskin walaupun dia punya keluarga. Kalau memang keadaan keluarga itu memang miskin, dalam artian tidak bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya, mengurus orang tuanya, jangankan orang tuanya, artinya untuk anggota keluarga lainnya sudah sulit kehidupannya. Ya, hal itu bisa kita terima di panti. Ini kemudian juga memang yang telantar juga, artinya tidak punya keluarga. Nah, jadi yang ada di panti sekarang itu adalah lansia yang ada yang tidak punya keluarga dan ada yang punya keluarga tapi miskin. Kehidupannya. Nah tadi kan Pak Putu mengatakan banyak juga ini Ki yang kondisi kesehatannya sudah menurun gitu. Itu ada klasifikasi juga tidak Pak di sana? Maksudnya pengelompokannya mungkin ada yang sudah sama sekali tidak bisa beraktivitas, ada yang masih bisa beraktivitas tapi diberdayakan begitu. Tapi apa gimana di sana? Oh ya, mungkin untuk ini biar adik ya, kita yang sama cantik Chelsea, ini biar dapat ini, karena Chelsea juga yang langsung yang merawat di sering sana merawat, ya. Karena katanya baru sudah setahun jadinya. Ya, setahun, setahun. 14 Gimana bulan nih? sih tepatnya. Kalau dulu pernah merawat lansia kah, atau mungkin langsung sekarang merawat lansia di Panti Jompo atau bagaimana? Kebetulan dulu waktu saya kuliah itu kampusnya emang untuk ada stase gerontik, stase untuk lansia. Jadi sudah terbiasa jadinya untuk merawat lansia, Oke, sudah tahu baik. karakter lansia bagaimana. Tapi seperti itu. tetap nyaman, tetap happy. Tetap gini ya. nyaman seperti nenek dan kakek sendiri Nah, rasanya. karena kalau membahas lansia kan itu masalah hati ya. Maksudnya kalau kita benar-benar ngomongnya itu kayak anak kecil lagi Iya, gitu benar. kan ya. Gimana Chelsea kalau di sana? Kalau klasifikasinya di sana kan ada 9 wisma, dan jadi kayak wisma yang
lansia yang bisa diberdayakan itu ada di ruang Sahadewa, Nakula, Arjuna, Bima, Yudhistira, Abimanyu, Gatot-Kaca. Itu lansia yang masih bisa diberdayakan. Sedangkan lansia yang sudah tidak mampu itu ada di ruang intensif. Di sana sekitar ada 9 lansia untuk di ruang intensif. Jadi lansia di sana itu dibantu seperti makan minumnya, kemudian mandi, dan juga bantu BAB BAK seperti itu. Karena mereka benar-benar susah untuk bangun kayak gitu. Jadi di sisi lain di ruang intensif juga kita bantu untuk tirah baring kayak miring kanan, miring kiri untuk mengurangi yang namanya luka dekubitus, luka yang terjadi akibat terlalu lama berbaring seperti itu. Jadi setiap entah beberapa jam, 3 jam kita miringkan lagi seperti itu. Kemudian ada di ruang antereja. Kalau di ruang antereja kebetulan saya juga tugas di sana. Di sana lansianya ada yang bisa beraktivitas, cuma perlu bantuan seperti itu. Sudah terbatas geraknya. Sudah terbatas, cuma masih agak gimana ya? Agak Masih nakal sama. sedikit. Kadang lebih ke di sana tuh sifat lansia di ruang antereja lebih ke kayak anak-anak. Kadang ada berantemnya, cuma mereka kalau bangun tuh masih perlu bantuan gitu. Lagi kembali kayak anak-anak benar Iya, ya. benar sekali. ingin diperhatikan. Ingin gitu ya. diperhatikan. Oke. Ingin diperhatikan. Nah, Jadi itu perawatannya seperti apa Chelsea di sana? Mungkin berapa petugas yang Di ruangannya kalau di antereja itu saya berdua dengan Bu Ketut Sukerni di ruangan itu. 2 perawat menangani berapa lansia? Kalau perawat kan di sana saya dengan Pak Putu untuk keseluruhannya. Untuk Tapi seluruh- setiap wisma itu Cuma 2, Pak? Ya, ini Mbak ini sedikit mungkin yang bisa jelaskan di sini. Memang kita cuma berdua di sana, di sana. Tapi dalam hal proses penanganan masalah kesehatannya, kita juga koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Buleleng. Dalam hal ini yang paling dekat kita dengan Puskesmas 1 Banjar, Mbak ini. iya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin pertolongan lebih lanjut, kita koordinasi langsung dengan pihak Puskesmas 1 Banjar. Dan kebetulan memang di sana Kepala Puskesmasnya Dr. Wendy itu welcome sekali dengan kita, keberadaan kita. Dan seandainya perlu penanganan lebih lanjut, kita langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit, rumah sakit yang ada di Singaraja, Bu. Semua welcome sama. Tapi untuk mengurus ke-49 lansia, petugasnya cuma berdua. Untuk keperawatannya Keperawatannya. memang kami berdua sama. Tapi kalau Chelsea. untuk mandi atau tadi disampaikan perlu perawatan khususnya begitu, ada bantuan lagi, Pak? Ada, Bu. Tenaga. Kan ada tadi sebutkan ruang intensif. Nggih. Nah, itu ada lagi tenaga yang 3 orang dari sana ada. Khusus 3 orang yang sebenarnya 24 jam pelayanan kita di panti, Pak, ini. Jadi 24 jam kita harus ready setiap ada permasalahan apa gitu. Iya, pasti kalau orang tua dikit-dikit kan pasti manggil Ya, begitu ya. betul, ya. Apakah di sana seperti itu juga? Soalnya ini kalau punya lansia gitu kan dikit-dikit manggil, tolong pijetin, tolong diajak ngobrol gitu mungkin. Itu juga yang dilakukan di sana. Berapa petugas, Pak, jadi total keseluruhan? Ada 23, Bu, semua kita di sana. Jadi untuk petugas paramedisnya, perawatnya memang kami berdua. Dan yang lain memang tenaga yang sifatnya meng-backup. Artinya karena masing-masing wisma tadi disebutkan ada 9 wisma itu ada yang bertanggung jawab, Bu. Jadi ada lansia kalau ada keluhan apa gitu umpama, jadi yang bertanggung jawab di sana dulu, mengetahui, kemudian baru koordinasi dengan pihak kita selaku tenaga paramedis. Oke. Wah, luar biasa Niki pengorbanannya begitu ya, karena tidak mudah kalau mengurus lansia pastinya. Kita juga akan undang pendengar yang ingin ikut bergabung, mungkin pendengar Pro 1 RRI Singaraja ada yang ingin ditanyakan juga atau disampaikan begitu di line telepon kami di 24644 atau di WhatsApp ya di 081139999790. Pak Putu dan Mbak Chelsea, mohon izin kita sapa pendengar langsung ya. Di line telepon bisa dipakai headsetnya. Ya, selamat pagi. Selamat siang Pro 1. Oleh Jani pagi baru pagi. Semangatnya pagi terus soalnya Niki, wayah adik. Iya. Umur saya baru 27. Siapa ini panggil Nikitan wayah adik berarti nggih?
Ya 27 lebih berbeda. Apa deh? Jiwanya tetap 27 semangatnya nggih Wayah Ade nggih. Narasumbernya siapa? Inten Pak Putu Sugita ini pengelola di Panti Jompo Singaraja nih Kak. Mohon maaf Bapak ya. Pak Putu pernah bertugas di Panti Asuhan yang sebelah timur Kejaksaan. Oh, siap. Pernah Bapak. Pernah. Nggih, siap. Pak Putu Kalau mungkin lebih 26 dekat lebih kenal mic-nya. dengan saya. Dengan sirup Pak nggih. De Otong. De Otong. Sira keadaannya. Dari Bijuning asalnya. Oh, nggih, uning Pak. Waktu saya sana kan ngelatih gamelan apa dari sana. Nggih, tiang sampun di PSA sampun di Ya, Bandana. cuma boleh ajak adik-adik misan itu. Makanya pun ngalir ada itu sudah. Oh, nggih. Wayah Ade bisa berbagi juga niki sebenarnya apa yang diperlukan begitu, bagaimana perawatan lansia gitu Wayah Ade. Iya, ini Pak Putu nih ya. Nggih, siap. Gongnya aktif mungkin gitu. Gong untuk di mana niki? Untuk Panti di asuhan ada gamelan. Oh, panti asuhan aktif, anak-anak asuh. Niki tiang Di Panti mungkin Jompo tiang sampun mungkin. di ring Panti Jompo tiang. Pak De. Ampun suwe pindah mereka. Ampun kurang lebih 10-15 tahun apa yang di Pak Diji kan harus Panti Nah Jompo. tuh, ini salah satunya mungkin nih. Wayah Ade. Pak Diji kan harusnya Pak nih. Di ring Kaliasem ya deh. Kaliasem Pak Diji Kaliasem. Kaliasem sebelah barat Lopina, dekat Oh. dekat Hotel Aditya ke selatan. Oke, nanti main-main ke sana Wayah Ade ya. Ya, maunya saya kalau ke sana bantu tolong tensi darahnya. Tensi Oke. aja. Iya, Wayah Ade kalau di rumah sarang sira nih ke Wayah Ade. Oh iya, aja jero liwati. Jero napi niki. Jero ketok daerah kerjaan. Saya ada jero putu jero made. Iya, nggih Wayah Ade. Heeh. Kemarin kan ada dari ke dokter yang Iya. dokter Nggih. orang daerah ya akhirnya sembahyang. Pang sehat. Saya punya dokter spesialis waktu. Nggih, dokter. Ade. Gayatri namanya. Nggih. MM. Magister of Mantra. Oh, nggih. Sembahyang dengan Gayatri. Nggih, Wayah Ade kapan-kapan boleh mampir ke panti cek tensi niki, kebetulan juga ibu perawatnya niki Cantik Wayah Ade niki cantik. loh. Nggih, cantik kali Yang nggih. saya perlukan kan makan bunga santapan saya Pak ya. Oh, makan bunga. Oh, nggih. Bunga mawar. Bunga mawar merahnya nih. Baik. Makasih Wayah Ade, suksema niki suksema. Enggak ada yang ingin disampaikan namun niki. Suksema Santi dong. Suksema Wayah Ade. Nah, salah satunya mungkin Wayah Ade sudah lansia niki rapitan niki ya. Nah, apakah seperti itu mungkin ngobrolnya, mendampinginya? Nah, gimana Pak Putu? Mungkin apa sih yang sebenarnya yang perlu perawatan khusus begitu Pak Putu untuk para lansia kalau khususnya di Panti Jompo begitu. Nah, yang di rumah lah mungkin yang masih punya orang tua yang sudah lansia, kinten Pak Putu. Nggih, Mbak ini sebenarnya kalau kita bicara masalah perawatan lansia atau pendampingan terhadap lansia, ada yang kita kenal yang namanya terapi terapeutik Mbak ini. Terapi terapeutik kita mencoba melakukan intervensi terhadap lansia, tapi mengikutkan lingkungan, baik di keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Itu punya peran penting sekali, karena kalau lansia yang sering ada intervensi dari keluarga, artinya 1 bulan sekali ada datang, kemudian ngobrol-ngobrol, itu perkembangannya secara psikis, secara mental beda dengan lansia yang sama sekali tidak pernah ada yang menengok. Keluarga sangat penting sekali hadir juga. Jadi ada orang tua yang ditaruh di panti itu sebaiknya memang setelah ditaruh di panti ya jangan dianggap tanggung jawab kita di panti saja. Jadi keluarga juga harus ikut terlibat. Itu untuk perkembangan kesehatan mentalnya. Biar tidak merasa dia
dibuang, ya diasingkan. Wih, saya taruh di sini sementara. Nah, kita kan kalau di luaran kan banyak konflik-konflik terjadi antara orang tua biasanya dengan menantu, Mbak, ini kan banyak ada kejadian seperti itu. Tapi kalau memang itu dasarnya tidak ada permasalahan ekonomi, kami tidak terima, Mbak, ini. Jadi kalau tetap. Tapi pernah ada yang mengajukan? Oh, banyak, Mbak, ini. Jadi tidak hanya dari Buleleng saja gitu. Bahkan ada orang-orang Buleleng atau orang dari Kabupaten lain yang sukses di luar karena orang tuanya nggak ada yang rawat, itu diajukan ke panti. Nah, yang begitu kami tidak bisa. Ini kita terima. Jadi kalau memang sudah ada kemampuan, artinya secara ekonomi sudah lebih, kan sebaiknya ya dicarikan perawat yang rawat gitu loh. Karena sebenarnya permasalahan kita selektif sekali yang di panti itu biar lansia yang tepat, yang layak tinggal di panti gitu. Kan mungkin karena ada kurang informasi diberikan kalau lansia apapun itu bisa taruh di panti begitu ya. Itu mungkin yang terjadi kurang pemahaman dari warga masyarakat. Keluarga itu sangat penting, apalagi mirisnya sekarang kan ada pemberitaan juga orang tuanya yang sampai meninggal tidak ada yang tahu begitu ya Pak Putu ya. Iya, betul. Hal-hal seperti itu. Nah, kalau di panti ingin tahu juga sebenarnya apa sih kegiatan sehari, perawatannya bagaimana, nanti mungkin kita bahas sama Mbak Chelsea dia yang lebih tahu. Kita jeda sejenak dulu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Nanti kita akan kembali membahas perawatan pada lansia. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dek, pinjam lagi 100 ya? Besok aku balikin, please. Besok. Yang kemarin-kemarin aja belum dibalikin. Ya, sekarang beneran kok. Udah hampir menang nih. Dikit lagi tembus. Ntar aku balikin 100 kali lipat dah. Gaji cuma mampir aja untuk bayar bank. Tabungan sudah kering, motor udah dijual. Mending balikin yang kemarin. Dan kamu stop judi online. Mending balikin yang kemarin. Dan kamu stop judi online ya. Sayangi masa depanmu. Tahukah apa yang anak-anak ingin lakukan bersama kita? Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas perawatan pada lansia. Kita masih berbincang bersama Bapak Putu Sugite, pengelola keperawatan Panti Jompo Jara Marapati Singaraja. Dan juga bersama perawat di Panti Jompo Jara Marapati Singaraja, Mbak Putu Chelsea Brillian Eskap ya. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon ataupun di WhatsApp. Kalau di WhatsApp ini ada Bu Madi di Sambangan. Selamat siang Bapak narasumber, mau tanya, napi syarat bisa masuk Panti Jompo, apakah yang ada keluarganya boleh masuk? Dia mampu dari segi ekonomi, tetapi keluarganya ingin lansianya itu mendapat teman, bisa bersosialisasi, bisa lebih gembira karena ada teman sebayanya, suksema. Kemudian ada Pak Ketut juga ini yang menanyakan, selamat siang narasumber, jika meninggal itu tanggung jawab siapa di sana? Gimana prosesnya katanya? Sebelum ditanggapi satu penelpon boleh ya? Kita angkat dulu Niki. Selamat siang Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu, Pak Gus Maong niki. Gimana kabar? Sehat-sehat Pak Gus, menapi niki ring mayong. Sehat. Sehat ya, bisa. Bisa langsung. Nggih, langsung. Nggih, silakan Pak Gus. Panti Jompo ya. Nggih, selamat siang Bapak. Nggih. Ya, apa kabar, sehat? Asong kare sehat Bapak. Panti Siwa masih kerja di sana. Sire Bapak? Panti Siwa. Oh, Panti Siwa ampun pensiun Bapak. Udah 2 tahun. Nggih, udah 2 tahun yang lalu. Oh iya. Ya, baiklah, saya ikut nimbrung. Nggih. Ya, kangen sekali sebenarnya saya dengan di Panti Jompo ini. Ya, anak buah saya Rebo, bagaimana kabarnya, sehat? Oh, Rebo. Pak Rebo kan yang di depan panti Pak ya. Di mana dia? Di depan panti dia buka ini Pak, buka panti pijat Pak. Di panti pijat ya? Iya, di depan panti persis pintu masuk ke panti. Oh, di Panti Jompo ini. Iya, Rebo dia. Buah saya dulu. Nggih. Dipindahkan oleh. Masih ingat kuat ingatannya Pak Ya, Gus. saya memang ada hubungannya di sini. Sejak di profesi Pak Agung dari Kambil, Pak Sudane dulu sana tuh. Di Provinsi Bali kok. Ya, panti-panti khususnya di Bali. Begini Pak, saya ikut nimbrung sedikit. Nggih, terus Pak, terus. Satu-satunya di Beleleng ya ada Panti Jompo ini. Itu oleh pemerintah. Ya, ini perlu juga ya masyarakat tahu, utama lansia nih, yang sudah diperhatikan sama keluarga Arto. Bagaimana cara syaratnya itu ya sudah tentukan. Saya pernah ke Jawa tuh, ya ke Semarang tuh Pak. Mungkin panti asuhan ini juga nih, Panti Jompo ini milik pemerintah. Ya, seorang PNS Pak. Ya, PNS suaminya PNS itu enggak lansia. Mengajukan permohonan dari panci di panti ini diterima di sana Pak. Nah, dapat di sana. Nah, lalu begini, apakah di panti Bapak pimpin ini adakah yang sebutkan tadi itu? Ya, itu sudah ditampung ya di Panti Jompo ini. Tapi bagaimana ketentuan syaratnya? Apakah di Bali adakah
Ya seperti tadi. Kalau panti yang ada di mana Biaung tuh, ya panti jompo juga di sana. Dan saya di sana juga beraudiensi di sana. Ada yang penyandang cacat, penyandang disabilitas, tunanetra Pak. Betul-betul perhatiannya luar biasa di panti jompo yang ada di Biaung. Ya, apakah di sini diterima nggak ada penyandang disabilitas khusus tunanetra Pak? Lansia ini, saya itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan Bapak berkasih membantu orang tidak berlansia. Selamat bertugas. Om Santi Om Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila Rahayu Pak Gosok semua niki sudah ikut bergabung. Nah, apakah ada disabilitas katanya di sana? Kita tanggapi dulu niki. Ada 3 tadi. Nah, ada yang ingin ikut bergabung boleh? Lagi satu boleh nggih? Iya, selamat siang. Plus 1. Selamat siang. Iya. Iya, yuk. Iya, ayo silakan singkat yuk. Ya, mau nanya ya. Ayu ya kan nggak punya saudara ya, nggak punya saudara. Bapaknya udah meninggal dan ibunya Ayu udah tua. Dan Ayu punya paman yang bukan tunanetra ya, tapi dia rabun. Rabun, dia diurusi sama ibu. Terus ibunya tidak kuat sampai sekarang ngurusnya, dan ibunya Ayu juga pas-pasan itu kontrak rumah, nggak bisa yang namanya nyari perawat, nggak bisa nyari tukang asuh gitu. Terus apakah bisa bukannya tidak peduli ya, ibunya Ayu kan udah umurnya sudah 70-an gitu, 70-an lebih, jadi apakah yuk terima kasih Ayu sudah bisa ditangkap ini ya, kita tanggapi dulu ini mungkin silahkan Pak. Iya, terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Bapak yang dari Mayong. Bagus Mayong ya. Oh ya. Mungkin disabilitas. Mungkin dari awal mungkin ada pertanyaan masalah syarat tinggal di panti juga beliau tanyakan tadi, dan juga dari WA pemirsa juga tadi ada mungkin sekalian yang jawab di sini bahwa mengenai persyaratan panti bisa masuk ke panti itu yang pertama lansia Bu ya, yang kita sebut lansia itu jadi semua warga masyarakat yang umur 60 tahun ke atas kita sebut lansia Bu. Itu kemudian miskin tadi yang saya sampaikan di awal, emang dia miskin, kemudian telantar juga, kemudian tidak mengidap penyakit menular. Ya, itu persyaratan umum yang ada di kami sekarang ini. Dan yang lainnya, kalau ada warga masyarakat yang ingin tinggal di panti, itu sebenarnya yang terdepan dulu itulah dinas sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu, Bu. Dimana kalau dia berasal dari Buleleng, beliau mengajukannya ke dinas sosial Kabupaten Buleleng. Jadi tidak ujuk-ujuk ke panti Bu. Jadi dari dinas sosial Kabupaten Buleleng contohnya umpama, dan memang persyaratan itu juga sudah ada di masing-masing dinas sosial Provinsi Bali. Itu semua sudah ada. Kemudian nanti silakan laporkan kondisinya seperti apa. Nanti pihak dinas sosial berkoordinasi dengan kepala UPT kami yang di Denpasar. Nanti kita berkolaborasi untuk melihat ke lapangan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Jadi keputusan bisa diterima dan tidak terima itu kita berdasarkan hasil survei yang kita dapatkan di lapangan nanti dari dinas sosial juga. Betul itu. Baik, termasuk Ayu juga sudah terjawab itu. Kemudian kalau di saat ini di panti ada yang disabilitas juga? Ada
Ada untuk tunanetra. Mungkin lebih dekat Mbak Chelsea. Kalau di panti itu untuk yang tunanetra itu ada 4 orang. Ada di ruang Yudhistira itu kalau masih mampu beraktivitas, dia masih bisa kayak nyapu untuk di kamarnya, bersih-bersih masih bisa. Sedangkan lagi 2 orang itu ada di ruang Antareja, itu juga masih mandi, itu dia maunya sendiri. Selama dia masih bisa sendiri kita berikan, tapi tetap kita pantau kayak ini berbahaya apa enggak dan menjauhkan hal-hal yang membahayakan bagi mereka, seperti itu. Ada juga yang satu itu ruang Arjuna, itu masih bisa juga mampu beraktivitas sendiri. Ada yang disabilitas begitu ya. Dan tadi juga belum terjawab Bapak, jika meninggal tanggung jawab siapa, katanya prosesnya bagaimana Niki? Oh ya, untuk warga lansia yang sudah tinggal di panti, seandainya meninggal, jadi seperti yang awal waktu saya menyebut syarat-syarat tinggal di panti, juga salah satunya ada yang bertanggung jawab, Bu. Jadi ada, ya? Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau punya keluarga berarti ada keluarga lah yang nanti ada tanda tangan dalam pertanggungjawaban. Kalau yang terlantar itu yang bertanggung jawab adalah pihak dinas sosial dari mana warga itu berasal. Nah, jadi kita kembalikan ke yang bertanggung jawab. Atas rekomendasi siapa nanti tanggung jawabnya sama mereka juga. Nggih. Tapi pelaksanaannya sudah seperti itu Pak? Ya sampun. Kalau cuma kadang-kadang ada kendala kita, terutama kan yang bertanggung jawab. Ada sebuah keluarga, artinya konflik ini memang benar tidak mampu. Ada konflik, kemudian ingin menaruh orang tuanya di panti, setelah sekian tahun meninggal. Nah, kita hubungi pihak anak yang bertanggung jawab. Kadang-kadang bisa mungkin karena tidak kesiapan mungkin Bu ya, dia tidak pernah menengok, jadi naruh di panti, udah ditinggal gitu aja di panti. Jadi ujung-ujung ada berita dari kita bahwa orang tuanya meninggal, bingung, sampai dia kadang-kadang ditelepon lagi nggak angkat telepon, yang bingung kan kita harus bawa kemana gitu. Akhirnya kita kembali koordinasi dengan pihak dinas sosial dari mana dia berasal, pihak aparat setempat, kepala desa atau kepala dusun yang ada di asal warga tersebut gitu. Itu kadang-kadang ada kendala seperti itu aja. Baik, ini tidak terasa hampir 1 jam. Ini ingin tanya sama Mbak Chelsea nih, pengalamannya untuk merawat lansia. Apa yang mungkin ada hal-hal menarik, unik tidak kalau untuk para lansia ini? Karena lansia ngerawat satu aja mungkin susah begitu ya. Ini apalagi banyak di sana. Gimana? Merawatnya itu harus dengan hati sih, pastinya dengan hati, terus anggap seperti nenek sendiri gitu. Kadang kan mereka ada milih satu ini satu itu, pokoknya kan kadang kayak berantem. Jadi saya mencarikan solusinya mereka, khususnya di ruangannya itu kayak biar mereka tuh nggak ada yang ribut atau gimana. Saya sengaja hidupkan TV, mereka suka nonton Upin Ipin gitu. Kadang mereka gitu, terus saya atur dah kayak mereka suka apa nih, ada yang suka dandan kayak gitu. Pak Yasin jeda dong kayak gitu. Ya udah saya punya lipstik, ya udah saya bawakan biar dia dandan gimana. Pokoknya buat mereka benar-benar happy. Terus kalau sehari itu pakai hari Minggu tuh saya libur, terus besoknya saya kerja, pasti mereka kayak kangen sekali, baru ketemu, iseng ngacik. Apa yang membuat lansia ini bahagia sebenarnya? Mereka bahagia ya dari lingkungan sih, karena di sana kita menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman. Kita usahakan biar seperti di rumah sendiri gitu. Jadi mereka kan kayak nggak sumpek ya, karena kalau di panti jompo, kalau Ibu Heni tahu di sana benar-benar asri banget gitu, bunga-bunga banyak, pohon mangga banyak. Jadi mereka udah kayak rumah sendiri. Kemudian kita juga ciptakan kegiatan-kegiatan gitu kan, kayak di hari Kamis gitu dari pihak Kementerian Agama juga ngadain kayak agama gitu. Jadi para lansia yang mampu berjalan gitu kita kumpulkan di aula untuk mendengarkan ceramah tentang agama, penyuluh agama. Jadi mereka kan mengetahui kalau kayak diajarin kayak nggak boleh musuhan. Dari sana yang awalnya ada agak bertentangan gitu, jadi baikan setelah gitu. Kemudian tiap hari Jumat, tiap pagi kita ajain senam mereka, senam lansia. Terus kalau aktivitas lainnya mereka mungkin kayak ngobrol, terus ada yang menjajahitan, ada yang bikin sapu lidi gitu. Yang nantinya kalau ada pengunjung ke sana bisa, kalau ingin membeli boleh langsung ke lansianya seperti itu. Jadi aktivitas yang padat itu tetap
diajak begitu ya lansia itu, aktivitas itu diperlukan untuk para lansia begitu nggih. Wah, luar biasa, begitulah perawatan pada lansia. Sebenarnya ingin tanya lebih banyak lagi, waktunya tidak cukup. Terakhir mungkin apa yang perlu ditekankan untuk masyarakat kita, Pak Putu, ini terkait dengan perawatan pada lansia. Apa sih kalau ada punya lansia di rumah mesti gimana sih Pak gitu mungkin ya? Mbak Heni mungkin bisa yang sampaikan di sini kepada semeton atau warga masyarakat yang punya orang tua kita, kalau bisa usahakan itu rawat sendiri. Namanya kita punya orang tua, artinya banyak hal ya, dari 9 bulan dalam kandungan, kemudian dilahirkan dengan resiko yang luar biasa sampai nyawa. Kadang banyak yang ibu-ibu kita, orang tua kita, saya harapkan sebelum ingin menaruh bapak atau ibunya di panti jompo, pikirkan dulu dengan matang, artinya karena kita sebenarnya punya kesempatan langsung kita berbuat baik kepada orang tua kita untuk membalas apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi usahakan dulu. Nah, kecuali memang benar-benar sudah tidak bisa kita merawat dengan kondisi yang tadi awal sudah yang sampaikan, ya silakan. Itu. Baik, luar biasa nggih. Tetap semangat pastinya nggih, Mbak Chelsea dan Pak Putu, terima kasih banyak ini merawat dengan hati para lansia ya. Begitulah mungkin perawatan pada lansia, kita harus merawat dengan hati pastinya, dan pastinya memberikan keamanan dan kenyamanan begitu. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Putu Sugita dan juga Putu Chelsea Brilian Eskap ya. Kita siang ini membahas perawatan pada lansia. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atensinya dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pro 1. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandya.